aku perkenalkan, aku Bertrand. Aku PIC Jeblokmers. Awal pertama kali ada Jeblokmers itu sebenarnya momen pas mulai produksi album Sambutlah. Jadi kita dulu tuh teman-teman Jebloks, kita terkumpul di satu studio yang ada di Jogostran tepatnya, ada namanya Mall Studio. Terus kita kumpul di situ, ketemu di situ, akhirnya pertama kali aku ditarik sama Rian untuk megang Jeblokmers dari situ. Sebelumnya Jeblok produksi merchandise, ya sekedar produksi aja gitu. Jadi belum di manajemen secara baik gitu. Awalnya dari situ sih. Produk dari Jeblokmers, yang pasti kita ada kaos lengan panjang, lengan pendek. Terus awalnya dari situ dulu. Terus setelah dari situ kita mulai eksploratif produk. Kita membuat aksesoris kayak tumbler, terus ada keychain juga. Terus ada, kemarin kita pernah bikin sarung karena kita ngerespon Ramadan. Terus kita juga pernah ngebikin gamis ibadah gitu. Titik balik awal pertama kali Jeblokmers ada itu kita ngebuka pre-order artikel Lirik Sambutlah, di mana Lirik Sambutlah itu kita ngerespon salah satu lagu dari album Sambutlah. Dan pertama kali kita buka PO itu animonya cukup besar. Dan aku ngerasa itu kali pertama aku megang brand dengan pasar yang cukup kenceng. Itu pertama kali ya di Sambutlah itu, baju kaos Lirik Sambutlah. Oh, tenang saja, generasi baru teknologi sosmed sih mas, kita sosial media, kita memaksimalkan semua sosial media yang ada. Kita mencoba untuk meraih banyak kalangan, nggak cuman teman-teman yang ada di Klaten dan Jawa Tengah dan sekitarnya gitu aja. Kita mencoba meraih consumer yang ada di luar pulau dengan sosial media pertama. Itu aja sih kalau teknologi yang sedang kita optimalkan. Yang paling kerasa berubah dari sebelum menggunakan sosial media sampai sekarang kita menggunakan sosial media gitu. Yang paling kerasa, yang jelas kita ya karena kita jualan produk gitu, dengan adanya kita maksimalkan sosial media, jualannya yang jelas makin laris, makin banyak produk yang keluar karena itu tadi dari orang yang nggak tahu Jeblok bisa beli gitu, bisa tahu ternyata ada produk Jeblokmers gitu. Dulu tuh kita sebelum yakin gitu, kita pun sampai sekarang kita masih beberapa kali produk menggunakan sistem pre-order. Jadi kita karena juga itu jadi bahan uji coba kita buat tahu market gitu. Kita PO dulu, terus setelah PO biasanya kita tuh ngasih waktu PO sekitar 1 minggu sampai 2 minggu gitu untuk PO. Terus baru itu setelah PO selesai kita baru masuk produksi, kita komunikasi dengan vendor, kita menentukan sablon apa yang mau dipakai, terus kain apa yang mau dipakai. Kalau desain karena Jeblokmers punya desainer sendiri gitu,
yang aku tahu dia itu sering pakai Adobe Illustrator sama Photoshop kayaknya. Itu, dua itu kalau desain. Terus kalau untuk ngurus pesanan, karena kita pakai marketplace ada di Shopee, Tokopedia sama TikTok, itu tiga itu kalau marketplace. Terus kalau online yang selain itu tuh kita juga buka by WA gitu, by WhatsApp. Terus kalau aplikasi yang buat memanage toko, kita ada ini sih, kita awalnya itu kita pakai spreadsheet ya, kita pakai spreadsheet. Terus ini sudah maksudnya pindah ke toko baru tuh juga peralihan, aku mulai pakai, ada nama aplikasinya tuh Kledo. Jadi dia aplikasi finance gitu, bisa ngatur keuangan sama stok gitu, stok gudang gitu. Kalau jeblok sosial media untuk jeblokmers itu kalau di takaran gitu, maksudnya di kayak angka mungkin 8 dari 10 gitu, 8 dari 10 karena jeblokmers adalah IP dari jeblok gitu. Jadi mau nggak mau emang harus si karya dari jeblok yang menjual, baru jeblokmersnya itu baru bisa kerasa gitu. Untuk manajemen ya itu tadi sih mas, spreadsheet gitu-gitu itu sangat, ya keluarga Google gitu cukup sangat membantu aku terutama untuk nge-manage teman-teman gitu, manage antara ya uang, terus produk, gudang gitu, terus flow kerja teman-teman gitu. Itu sih sementara. Komunikasi dengan tim by WA sih mas, WhatsApp kayak ngurusin komplain dari customer gitu by WA. Kendala paling bikin pusing itu waktu aku megang pertama kali jeblokmers itu, waktu kita buka open PO artikel Sambutlah, karena itu pertama kali dan WhatsApp-nya masih pakai pribadi dengan banyak chat yang masuk, hampir 500-an chat masuk dalam satu hari gitu. WhatsApp-ku pernah kena ban gitu mas, karena dianggap oleh WhatsApp tuh kayak penipuan gitu. Jadi di ban selama 2 hari, itu cukup membingungkan kami itu waktu itu. Kalau waktu itu tuh solusi dari aku kemarin pas ada trouble itu bikin ini sih mas, karena kebetulan pas WhatsApp error dan kita udah punya platform Instagram gitu, jadi aku bikin announce, pemberitahuan di Instagram kalau beberapa hari ke depan bakalan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Aku bikin itu pemberitahuan di Instagram sih. Karena menurutku sekarang semua serba digital gitu, maksudnya semua harus, ya mau nggak mau gitu, kita harus berkembang sesuai dengan zamannya gitu. Karena sekarang ada sosial media, ya mengoptimalkan apa yang ada dulu sih aku. Kalau nggak mengoptimalkan sosial media kayaknya sayang banget gitu. Sejauh ini itu sebenarnya juga udah jadi
perhatian buat teman-teman di Jeblokmers gitu. Maksudnya kita paham akan konsekuensi itu, terus kita sejauh ini kita cuma bisa mengedukasi pembeli, karena kalau kita maksudnya memberantas mereka yang bikin palsu gitu, itu kita tutup satu akun muncul lagi, satu akun YouTube muncul lagi gitu, terus kayaknya gitu bakalan susah. Terus kita mulai ya pelan-pelan mengedukasi teman-teman yang mau beli aja gitu. Kedepannya sebenarnya kita udah mulai ngebangun website gitu untuk Jeblokmers, cuman mungkin karena belum pas aja momennya, kita mau ini juga itu, mau ngembangin websitenya sih, jadi bisa teman-teman yang mau beli itu bisa melalui website gitu. Pesan atau tips mungkin dia mau nggak mau harus mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, dan ya itu aja sih mas paling harus mau perkembangan zaman. Jadi silahkan lanjutkan sepuasnya. Harapannya apa ya lebih bijak menggunakan sosial media aja sih, soalnya kan buzzer gitu mas. Maksudnya daripada memanfaatkan buzzer atau KOL yang menjual produk tanpa tahu produknya itu, mesti manfaat produknya, kayaknya sayang banget ya kayak gitu. Karena jadi kapusan gitu, membohongi publik gitu. Sudah